Konnichiwa, genki desu ka? Gimana kabarnya? Oke, kali ini kita akan bahas tentang hiragana. Kita akan bahas mengenai hiragana itu apa sih, hurufnya itu ada apa aja. Nah, terus cara nulis hiragana itu gimana? Nah, kita bakalan belajar itu semua kali ini dengan cara yang lebih simpel, lebih padat, dan lebih jelas. Udah gitu nanti kita bakalan belajar latihan cara nulis hiragana. Jadi siap-siap ambil buku catatan ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama kita kenalan dulu sama huruf hiragana. Hiragana itu apa sih? Nah, hiragana sendiri ini adalah huruf asli Jepang yang terdiri dari 46 huruf. Digunakan untuk menulis kata atau tulisan asli Jepang. Contohnya di sini ada Ohayo yang artinya selamat pagi. Terus kalian juga bisa nulis watashi atau saya itu dalam huruf hiragana atau konbanwa, arigato dengan huruf hiragana. Nah, hiragana merupakan huruf yang sering banget dia dipakai dalam hampir semua tulisan Jepang. Pelafalan yang ada di dalam huruf hiragana tidak sama dengan alfabet. Jadi kalau di alfabet itu ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Nah, kalau di hiragana itu adanya A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So. Jadi di hiragana itu nggak ada huruf konsonan yang berdiri sendiri kecuali huruf N. Oke, jadi nggak ada huruf K doang, atau T doang, itu nggak ada. Adanya cuma N doang. Oke, sekarang kita mulai ke tabel hiragana. Oke, di sini udah ada gambar ya. Sekarang kita perhatikan. Nah, di sini nih yang kotak merah ini, di sini adalah huruf dasar hiragana. Nah, kalau yang kotaknya hijau ini ada dakuteng. Jadi huruf dasar tadi ditambahin dengan titik 2 di atas itu disebut teng-teng, sama bulat di atas itu disebut maru. Nah, sedangkan yoong, garisnya kuning, yoong sendiri ini adalah gabungan dari dua huruf yang berubah jadi satu huruf bunyinya. Oke, nanti dibahas bareng-bareng. Oke, sekarang kita bahas yang merah dulu nih. Yang merah ini adalah huruf dasar hiragana. Nah, dari kiri dulu, dari atas ke bawah bacanya ya, biar lebih enak, lebih gampang. Oke, di sini ada huruf A, I, U, E, O. Selanjutnya ada Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Kalau ada Sa, Si, Su, Se, So. Selanjutnya ada Ta. Nah, setelah Ta ini bukan Ti, bukan juga Tu. Nah, setelah Ta ini ada Ci, lalu Su, lalu Te, lalu To. Nah, setelah itu ada Na, Ni, Nu, Ne, No. Oke, selanjutnya ada Ha, Hi. Nah, kalau di Jepang itu nggak ada huruf Hu, adanya Fu. Nah, lanjut ke He dan Ho. Oke, next di sini ada Ma, Mi, Mu, Me, Mu. Oke, nah di sini ada Ya, Yu, dan Yo. Jadi kalau di Ya itu nggak ada I, nggak ada Y. Adanya cuma Ya, Yu, dan Yo. Oke, lanjut ke Ra. Nah, Ra di sini ada Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Oke, lanjut ke ada Wa. Nah, untuk deretan Wa ini juga dia cuma ada dua huruf, ada Wa dan ada Wo. Nah, untuk Wo ini biasanya cuma digunakan untuk partikel. Kenapa di sini ditulis O? Karena partikel Wo itu biasanya dibacanya O. Tapi kalian kalau mau baca Wo juga nggak apa-apa, itu sama-sama benar kok. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada huruf N. Nah, yang tadi saya bilang, jadi kalau di hiragana itu nggak ada huruf konsonan yang berdiri sendiri kecuali huruf N. Oke, di sini ada N, cuma ada N doang. Oke, selanjutnya kita bahas yang dakuteng, yang kotaknya warna hijau. Nah, dakuteng ini dia diambil dari huruf dasar yang tadi kaki kukeko, sasi suseso, dan selanjutnya dikasih teng-teng atau maru di atasnya, dia akan berubah. Oke, jadi kayak di lain K nih, lain kaki kukeko, kalau misalnya dikasih teng-teng di atasnya, dia bakalan berubah jadi ga. Jadi G, gagi, gu, gego. Kalau yang lain Sa, S, Sasi, Suseso. Nah, kalau dia dikasih teng-teng di atasnya, dia berubah jadi Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Oke, selanjutnya yang Ta. Taci, Tsu, Te, To. Nah, kalau misalkan dia dikasih teng-teng di atasnya, dia berubah jadi Da, Ji, Zu, De, Do. Nah, yang bisa dikasih teng-teng itu cuma ada 4 ya. Ada yang Ka, Sa, Ta, dan H. Oke, nah kalau H ini dia spesial nih. Nah, dia bisa dikasih teng-teng dan dikasih maru.
Nah, kalau misalkan lain H, nah ini dikasih teng-teng, dia berubah jadi B, ba, babi bu bebo. Kalau dia dikasih maru di atasnya, dia berubah jadi P, jadi papi pu pepo. Oke, jadi yang bisa dikasih maru itu cuma ha, hi, fu, heho. Yang lain H doang, selebihnya itu nggak ada yang bisa dikasih teng-teng. Oke, ini huruf dasar dan dakute yang kita udah selesai. Lanjut ke yang yoong. Nah, yoong ini nih mungkin agak ribet ya, agak sulit. Oke, kalau yang di yoong ini nih, dia itu ditambahin dengan ya yuyo, tapi dia ukurannya harus kecil. Kalau ukurannya nggak kecil atau ukurannya sama, dia beda lagi nanti hurufnya. Oke, jadi kita bahas yang kia dulu nih. Nah, untuk yang yoong ini dia diambil dari huruf yang bunyinya i ya. Jadi ya ki, terus si, ci, ni, mi, ri. Nah, cuma itu yang bisa diubah ke yoong. Oke, jadi yang tadinya huruf ki atau si atau ci dan lain sebagainya, nah bisa ditambahin dengan ya, yu, yo kecil. Contohnya di sini ada kia, ki-nya besar, terus habis itu ya-nya harus kecil. Nah, xia juga, si-nya besar, ya-nya itu harus kecil. Jadi kalau misalkan si-nya besar, ya-nya besar itu dibacanya bukan xia, tapi si ya. Nah, itu nanti bakalan merubah arti dari satu kata. Oke, lanjut ke yang Q. Nah, Q ini juga nih diambil dari ki dan yu kecil. Oke, nah lanjut ke kyo. Kyo itu juga diambil dari ki dan yu kecil. Nah, yang xia juga sama. Si ya kecil. Terus yang shu, si sama yu kecil. Yang sho, shi sama yu kecil. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada yang gabungan sama dakuteng juga ya. Ada ja, ada ju, ada jo. Ada gia, ada gyu, ada gyo. Terus ada bia, ada biu, ada bio. Ada pia, ada piu, ada pio. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel hiragana yang sengaja saya perbesar ya, yang dakuteng dan yoong. Cuma kita fokus ke contoh salah satu di dakuteng dan yoong. Nah, ini nih dari huruf K dia dikasih teng-teng. Nah, teng-teng ini nih titik dua di atas, tanda petik 2 di atas itu dia berubah jadi ga. Kalau H dikasih teng-teng di atas, petik 2 ini berubah jadi ba. Dan ini ho ya, dikasih bulat di atas ini jadi po. Ini namanya maru yang atas ini nih, lebih jelas. Oke, selanjutnya ke yang yoong. Nah, kalau diperhatikan ini si dan ya kecil, jadi ini xia. Oke, kelihatan kan bedanya. Kalau mungkin gambar yang sebelumnya itu terlalu kecil jadi nggak jelas, di sini saya perbesar. Oke, si dan ya kecil, ki dan yu kecil, q. Selanjutnya ada cho, ci dan yu kecil. Oke, kelihatan kan bedanya? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada aturan menulis hiragana. Di sini ada 3 aturan dalam menulis hiragana. Yang pertama itu saiong, bunyi pendek. Yang kedua itu ada coong, bunyi panjang. Dan yang ketiga itu ada sokuong, bunyi kembar. Sokuong. Oke, bunyi pendek, bunyi panjang, dan bunyi kembar. Maksudnya apa sih? Oke, untuk saiong atau bunyi pendek merupakan kata yang diucapkan secara pendek. Dalam penulisan huruf hiragana, cara penulisannya pun ditulis dengan hiragana biasa. Contohnya di sini ada mizu, air. Contoh lainnya itu ada watashi, Gak ada yang pendek, gak ada yang panjang maksudnya, gak ada yang panjang, gak ada yang kembar. Nah, contohnya lagi itu ada anata, a, na, dan ta. Gak ada bunyi panjang, gak ada bunyi kembar. Oke, selanjutnya yang bunyi panjang. Nah, bunyi panjang ini merupakan kata yang dibaca panjang. Apabila diucapkan pendek, maka akan berubah arti tersebut. Untuk penulisan coong, ini mengikuti huruf vokal yang terakhir diucapkan, seperti a, i, u, e, o. Nah, ini maksudnya di sini kalau misalkan huruf terakhir itu bunyinya a, jadi kayak k, jadi sa atau ta. Nah, dia diikuti huruf a. Kalau yang bunyi akhirnya itu i, kayak ki, ada ri, ci, hi. Nah, dia diikuti huruf i. Kalau yang u juga sama, yang misalnya huruf terakhirnya itu kayak cu, terus kayak du, terus su, fu. Nah, dia diikuti oleh huruf u. Namun berbeda untuk huruf e yang diikuti huruf i dan o yang diikuti huruf u. Nah, contohnya di sini ini ada o basang. Nah, huruf terakhirnya itu ba.
Makanya dia diikuti huruf A. Obasang. Nah, dia dibaca panjangnya itu bukan obasang, tapi obasang. Obasang. Itu yang artinya nenek. Nah, tadi kan katanya berubah tuh kalau misalkan hurufnya nggak dibaca panjang atau hurufnya itu nggak ditulis panjang kayak obasang. Nah, kalau misalkan kita nyebutnya obasang, obasang, obasang. Nah, itu artinya bukan nenek, tapi bibi. Bedanya jauh banget kan? Nah, untuk contoh yang kedua ini ada toke. Toke itu artinya jam. Oke, yang terakhir di sini ada sokuong, bunyi kembar. Nah, sokuong juga ini disebut juga dengan konsonan ganda yang ditulis dengan huruf su kecil. Huruf su kecil hanya berlaku untuk 4 konsonan seperti P, S, K, dan T. Nah, di sini ada contohnya ipai. Nah, bisa kelihatan jelas ya tulisannya ipai. I. Nah, terus su kecil, terus baru huruf pa dan i. I, su kecil, pa, dan i. Oke, sampai sini udah kelar penjelasannya. Selanjutnya kita latihan untuk yang seong dulu, bunyi pendek. Nah, silakan kalian ambil buku catatan, terus kalian bisa pause video ini dulu untuk nulis jawaban kalian di buku kalian. Oke, udah ya. Sekarang kita coba lihat jawabannya. Kita cocokkan jawabannya benar atau salah. Oke, untuk akai merah. Oke, A, K, dan I. Kazoku keluarga. Kazoku. Yang ketiga di sini ada hong buku. Ho dan N. Ada huruf N sendiri ya, ho dan N. Oke, yang terakhir ongaku. Gimana nih ongaku? Musik. Ya. O, N, ga, dan ku. Oke, dilanjutkan di latihan yang kedua. Di sini latihan untuk bunyi panjang atau coong. Oke, bisa diambil lagi alat tulisnya. Ini soal yang pertama itu ada yume, yang kedua kocho, yang ketiga eiga, dan yang terakhir itu ada okasang. Ada yume terkenal, kocho kepala sekolah, eiga film, okasang ibu. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Untuk yang pertama yume. Oke, hiragananya yu, u, me, dan i. Yang kedua kocho, ko, u. Nah, yang cho di sini ada yoong ya. Ci besar dan yo kecil, baru nanti u-nya juga besar. Ko, cho, u. Oke, selanjutnya yang ketiga ada eiga film. E, I, ga, eiga. Oke, yang terakhir okasang. O, K, A, sa, N. Okasang. Oke, lanjut di latihan yang ketiga. Yang latihan ketiga ini untuk bunyi kembar sokuong. Oke, gambar yang soal yang pertama itu ada gambar T selamat. Di sini dia ada double T. Terus yang kedua itu ada zashi, majalah. Di sini double S. Yang ketiga gakko, sekolah, double K. Dan yang terakhir ada kippu, tiket, itu double P. Oke ya, sekarang kita lihat jawabannya untuk gambar T. Oke, ga, N, ba, su kecil, dan T. Oke, yang kedua zashi, za, su kecil, dan shi. Yang ketiga itu ada gakko. Ya, ga, su kecil, ko, dan u. Dan yang terakhir itu ada kippu. Ki, su kecil, dan pu. Oke, udah selesai latihan kita untuk kali ini. Siapa aja nih yang benar semua? Oke, big applause buat kalian yang benar semua. Yang masih ada salah, it's okay, nggak masalah. Nanti kita bisa coba lagi di soal-soal yang berikutnya. Ya, arigatou gozaimasu.